Om Swastiastu. Saya Iwayanda Mayasa pada kesempatan ini kembali melakukan praktek pembelajaran dengan materi Pancasrada bagian ketiga, yaitu pembelajaran tentang Punarbawasrada dan Moksasrada dalam ajaran Pancasrada. Dengan pendekatan problem-based learning, diharapkan siswa mampu memahami ajaran Pancasrada dengan benar dan menunjukkan contoh-contoh yang terkait dengan Pancasrada, terutama dalam Punarbawa dan Moksasrada, dan mampu mengamalkan dan menerapkan ajaran Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari saksikan bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi, Nana. Pagi, Pak. Berdiri. Mengajari. Om Swastiastu. Apa kabar, anak-anak? Baik. Ketemu lagi dengan Pak Guru ya di pembelajaran agama minggu hari ini. Baik, anak-anak. Untuk pertemuan hari ini kita masih di materi Pancasrada yang bagian 3, itu bagian yang terakhir ya. Jadi Pak Guru menyampaikan apresiasi luar biasa di pertemuan kita yang pertama dan kedua. Itu anak-anak sudah mampu menyelesaikan pembelajaran Pancasrada yang pertama dan kedua itu dengan baik. Tepuk tangan dulu buat Mas. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Bagus ya, hari yang terakhir untuk materi Pancasrada. Semoga kalian sehat semua dan Pak Guru lihat juga kelompoknya sudah semua terisi. Kita masih menggunakan kelompok ya hari ini terakhir untuk materi tentang Pancasrada. Baik, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru absen dulu satu persatu. Yang Pak sebutkan namanya silakan angkat tangan atau bilang hadir ya. Gede Putra Satya Wiguna. Hadir, Pak. Kadek Dwi Bawa Permana. Hadir, Pak. Kadek Niko Mahendra. Hadir, Pak. Yang terakhir Made Bayu Dharma Perdanta. Hadir, Pak. Baik, karena sudah semua hadir. Nah, seperti biasa anak, sebelum memulai pembelajaran, meskipun tadi kita sudah melaksanakan persembahyangan bersama ya. Jadi untuk mulai pembelajaran, Pak Guru harapkan kita tetap melakukan doa sebelum belajar. Oleh karena itu Pak minta satu orang seperti biasa, silakan pimpin doanya ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Pak Guru akan mulai pembelajaran hari ini, tapi sebelum Pak Guru melanjutkan materi yang tentang Pancasrada yang bagian terakhir, nah Pak Guru ingin bertanya sama anak-anak seperti biasa ya. Masih ingat pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita belajar sampai di mana tentang Pancasrada? Karmapalasrada dan Atmasrada dan Karmapalasrada. Masih ingat apa itu Atmasrada? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Rasya. Atmasrada adalah
percaya akan adanya Atman yang menjiwai seluruh makhluk hidup. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu buat Rasul. Kemudian karma pala. Apa itu karma pala serada? Silakan kalian. Ya, silakan Putri. Karma pala serada artinya percaya akan hukum sebab akibat. Ya, percaya akan adanya hukum sebab akibat atau hasil perbuatan. Jadi masih ingat semua ya, Pak Guru harapkan kalian masih untuk pengetahuan yang minggu lalu itu jangan dilupakan, karena setiap saat akan ada perubahan, penambahan pengetahuan untuk kalian. Jadi pengetahuan yang sebelumnya jangan sampai lupa, pelajari terus sehingga nanti ketika Pak Guru memberikan pertanyaan, kalian tetap bisa menjawab. Kemudian yang paling terpenting adalah kalian memahami dan mengamalkan semua ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bisa Pak Guru lanjutkan? Bisa. Nah, yang sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya tentang Pancaselada bagian yang ketiga yang akan membahas tentang Punarbawa, Selada, dan Moksa Selada. Sebelum Pak Guru lanjutkan, sekarang kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti di depan, Pak Guru jelaskan sama anak. Yang pertama, melalui pembelajaran problem list ini dengan metode diskusi tanya jawab dan penugasan, siswa dapat satu, menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Itu tetap Pak Guru minta sama anak. Kemudian yang kedua, Pak Guru juga harapkan anak-anak nanti mampu menjelaskan contoh keyakinan akan adanya Punarbawa dengan tepat. Nanti anak-anak silakan mencari contoh, menemukan contoh-contoh keyakinan akan adanya Punarbawa. Yang terakhir, menunjukkan contoh sikap percaya akan adanya Punarbawa dengan sesuai. Nah, silakan anak-anak, nanti inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham anak-anak? Bisa? Ya, baik anak-anak. Sekarang Pak Guru akan memutarkan kembali. Pak Guru suka bermain video sekarang, ya. Pak Guru akan memutarkan kembali video anak-anak. Tapi sebelum Pak Guru putarkan video, Pak Guru pastikan semua media belajar anak-anak sudah ada di atas meja. Sudah semua perlengkapan belajarnya, buku tulis, ya, buku paket, kemudian pensil, pulpen, semua sudah di atas meja. Bisa anak? Ya, baik, silakan anak-anak. Sekarang simak video ini bersama-sama. Sekarang Pak Guru putarkan video. Dari bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yaitu kata punar yang berarti lagi, kembali, dan baur berarti menjelma. Jadi punar baur berarti kelahiran yang berulang-ulang, yang disebut juga penitisan atau samsara. Di dalam Pustaka Suci Weda dikatakan bahwa penjelmaan atma atau roh yang berulang-ulang atau samsriti ke dunia ini disebut oleh karma atau bekas-bekas atau sisa-sisa perbuatan atau kenikmatan duniawi. Kelahiran ini adalah samsara atau sengsara sebagai hukuman yang diakibatkan dunia ini menyebabkan adanya bekas atau wasana dalam jiwatman. Maka setelah di akhirat jiwatman itu masih punya hubungan. Baik, demikian videonya dari anak-anak. Bisa disimak ya? Bisa. Perlu Pak Guru putar kembali? Apa cukup sampai di sana? Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih anak. Kalau sudah anak-anak bisa mencermati, kemudian bisa memahami isi videonya. Nah, sekarang Pak Guru punya pertanyaan kembali buat anak-anak. Ya, seputar video tadi yang anak tidak jauh dengan materi yang tadi. Ya, perhatikan pertanyaan Pak Guru di depan. Nah, ini ada apa? Pak Gurunya di sini. Pertanyaan Pak Guru yang ini, apa yang menurut Pak Guru di sini? Terima kasih anak. Kalau sampai Pak Guru yang tidak ganteng berarti gagal. Baik, pertanyaan yang pertama, silakan siapa yang bisa menjawab.
kenapa harus ada kelahiran kembali? Siapa yang mau menjawab? Rahasia. Karena berada di luar batas pemikiran kita. Ya, karena ada di luar batas pemikiran kita. Ya, bagus sekali Rahasia. Tepuk tangan boleh buat Rahasia. Sekarang yang lainnya, ayo. Rahasia sudah menjawab tadi. Ya, Dita. Supaya kehidupan bisa berjalan. Supaya kehidupan bisa berjalan. Masuk akal? Ya, bagus Dita. Ya. Ya, tapi siapa yang menjawab? Ya. Agar hidup kita damai. Agar hidup kita damai seperti Pak Guru ya. Ya, terima kasih Widya. Lagi satu. Kelompok, ya boleh, kelompok 3. Silakan Putri. Adanya kelahiran berulang-ulang disebabkan karena jiwatan masih dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi. Adanya kelahiran berulang-ulang karena jiwatman masih dipengaruhi oleh Kenikmatan duniawi. kenikmatan duniawi. Ya, tepuk tangan dulu buat Putri, luar biasa. Baik anak, dari jawaban kalian semua dapat Pak Guru simpulkan semua jawabannya sudah mengena ya, dan itu semuanya masuk akal ya. Kenapa harus ada kelahiran kembali? Karena itu meningkatkan kualitas hidupnya dan mampu mencapai tujuan hidup yang terakhir, yaitu kebebasan yang abadi atau kebahagiaan yang abadi. Paham ya? Ya, kalau sudah paham, baik Pak Guru punya pertanyaan lagi satu. Silakan Anda jawab di sini. Mengapa tujuan terakhir umat itu adalah moksa? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Putri. Agar manusia tidak punah. Ya, agar manusia tidak punah. Rusman. Melenyapkan karma. Untuk melenyapkan karma. Untuk melenyapkan karma ya. Boleh ya. Lanjut, siapa lagi? Putri. Silakan. Agar hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Ya, agar bisa hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ternyata anak-anaknya Pak Guru semuanya kreatif. Ya, ini yang Pak Guru harapkan dari pembelajaran ini. Kita temukan jawaban yang paling mendekati meskipun tidak benar 100%, karena tidak ada yang sesungguhnya benar 100%. Ya, baik Pak Guru simpulkan dari jawaban kalian semua, mengapa tujuan terakhir umat Hindu itu adalah moksa? Ya, jawabannya adalah ya, berdasarkan ajaran agama Hindu, mengapa tujuan terakhir umat Hindu adalah moksa? Tujuan terakhir umat Hindu itu adalah mencapai kebahagiaan yang abadi. Gimana manusia mampu mendapatkan kebahagiaan abadi? Gimana kira-kira manusia bisa mendapatkan kebahagiaan abadi itu? Yaitu dengan bersatunya Atman dengan Parama Atman. Ketika Atman bersatu dengan Parama Atman, ketika itulah disebut dengan amor in asitia, manunggalnya Atman dengan Atman, sehingga Atman yang terdulunya dipengaruhi oleh duniawi, kemudian mengalami penderitaan ketika dia hidup, sekarang dengan bersatu dengan Yang Maha Kuasa, maka selesailah penderitaan itu. Ya, selesailah penderitaan itu, dan Atman itu dikatakan bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi atau moksatam jagadita ya caiti. Ya, paham sampai di sana anak? Terima kasih. Bisa Pak Guru lanjutkan? Bisa. Baik. Nah, seperti pembelajaran kita yang pertama dan kedua, anak-anak tetap Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar untuk berdiskusi, menyelesaikan atau dapat menemukan permasalahan, kemudian menyelesaikan permasalahan secara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baca lembar kerja ini dengan baik. Kemudian anak-anak seperti yang minggu lalu ya, Pak Guru tidak akan banyak menjelaskan, sudah terbiasa dengan yang apa anak lakukan dengan berdiskusi. Paham anak ya? Menemukan masalah di sini, kemudian anak selesaikan bersama-sama. Baik Pak Guru, bagikan lembar kerjanya.
kerja? Kalau sudah semua dapat tempat kerja, Pak Guru berikan anak-anak untuk menjawab di sana, menyelesaikan tugas diskusinya selama 15 menit. Setelah 15 menit, anak-anak Pak Guru suruh untuk masing-masing perwakilan kelompok seperti biasa melakukan apa, anak? Presentasi. Ya, presentasi ke depan. Nah, silakan di diskusinya dimulai dari sekarang. Silakan anak-anak bekerja bersama-sama. Tidak ada satupun anak yang tidak mendapatkan tugas, ya. Karena masing-masing anak Pak Guru akan memberikan penilaian sejauh mana kalian mampu berdiskusi mengerjakan tugas bersama-sama. Baik, anak-anak, karena waktunya sudah habis, sudah 15 menit anak-anak mengerjakan. Nah, sekarang sudah siap dengan hasil kerjanya? Sudah siap. Pak Guru minta kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, silakan rahasia. Yang lainnya silakan ke siapa suruh buat rahasia yang mewakili kelompok 1. Yang lainnya sebelum rahasia menyampaikan hasil diskusinya, ya, hasil diskusinya dengan kelompok 1, silakan anak-anak perhatikan dengan baik. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaannya untuk kelompok 1 atau rahasia, ya. Silakan rahasia dimulai. Putra Punarbawa dalam cerita Mahabharata adalah kelahiran Dewi Amarta. Ya, baik, terima kasih rahasia. Tepuk tangan dulu buat rahasia. Ada yang bertanya tentang hasil diskusi atau hasil presentasi dari kelompok 1? Tidak ada yang bertanya? Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan rahasia kembali ke tempat duduknya. Tadi sudah kelompok 1, sekarang kita lanjutkan dengan kelompok yang kedua. Silakan kelompok 2. Siapa yang maju? Ya, kita silakan. Contoh cerita Punarbawa dalam cerita Mahabharata, kelahiran dan dendamnya kepada Resi Bisma. Ya, sudah selesai? Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ada pertanyaan untuk hasil presentasi kelompok 2? Cukup? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan kelompok 2 kita duduk kembali. Kelompok 3, siapa yang mewakili kelompok 3 untuk presentasi? Kita masa dalam cerita Mahabharata. Dalam kisah keluarga kepala menceritakan kisah para Pandawa yang mendaki Himalaya. Iya, tepuk tangan dulu buat perwakilan kelompok 3. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, siapa tahu Pak, kenapa bisa Yudhistira diikuti oleh anjing hitam? Nah, itu pertanyaan. Ada yang bertanya? Tidak, silakan. Kalau tidak, sebentar Pak Guru jelaskan. Rahasia, silakan kembali. Baik, kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan. Kasih aplaus dulu, lagi sekali. Saya menceritakan para Pandawa yang mendapat dari Pandawa. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Baik, terima kasih anak. Semua kelompok sudah tampil dengan baik. Ya, Pak Guru kasih apresiasi lagi sekali, luar biasa. Apa yang Pak Guru tugaskan itu anak-anak bisa dikerjakan dengan baik dan dengan
sesuai dengan harapan Pak Guru. Itu yang paling membuat Pak Guru bangga ya. Ya baik, bisa Nana perhatikan ke depan. Seperti yang Pak Nana sudah jelaskan tadi, Punar Bawa ya merupakan berarti percaya terhadap adanya kelahiran kembali. Di mana kata Punar Bawa berasal dari kata ya, punar dan bawa. Punar artinya kembali, bawa artinya lahir. Jadi punar bawa berarti kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Kelahiran kembali ditentukan oleh karma wasana. Sekarang Pak Guru tanya, apa itu karma wasana? Bekas-bekas perbuatan. Ya, bekas-bekas perbuatan. Terima kasih Nana. Karma wasana menentukan kelahiran manusia. Dari mana manusia itu akan lahir. Silakan perhatikan di depan. Seperti Pak Guru tanyakan tadi sama Nana, kenapa kita harus meyakini adanya punarbawa atau kelahiran kembali? Nah, di sini sudah jelas anak-anak, sudah sangat nyata sekali. Kenapa kita harus percaya dengan adanya kelahiran kembali? Coba baca satu persatu. Yang pertama, yang paling atas, silakan yang warna hijau dibaca. Adanya pemiripan jasmani seperti wajah Dan Krishna itu adalah sama-sama awatara Dewa Wisnu. Kenapa wajahnya bisa mirip? Karena dia merupakan reinkarnasi yang sama atau apa namanya? Awatara dari Dewa Wisnu. Nah, seperti yang sudah anak sajikan tadi dalam presentasi, itu adalah contoh kelahiran Dewi Amba sebagai explikan di dalam cerita Mahabharata. Sekarang Pak Guru memberikan penguatan ya terhadap tentang ajaran moksa selada. Silakan diperhatikan anak-anak. Moksa berasal dari kata muts, yang artinya apa? Lepas atau bebas. Di alam ini tidak ada kesengsaraan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesengsaraan. Yang ada hanya kebahagiaan yang sulit dirasakan dalam kehidupan di dunia ini, yang disebut dengan suka tanpa wali duka. Suka tanpa wali duka artinya siapa yang tahu? Suka tanpa wali duka artinya kebahagiaan. Ya, silakan Putri. ya kebahagiaan yang sulit dirasakan dalam kehidupan di dunia ini. Kebahagiaan yang sulit dirasakan di dunia ini. Bagus. Suka tanpa wali duka artinya anak kebahagiaan yang tidak lagi adanya penderitaan, tidak ada kembali penderitaan anak. Tidak seperti kita di dunia ini ya, yang hidup sekarang ini sebentarnya bahagia, sebenarnya lagi menderita, sebentarnya lagi bahagia, sebentarnya lagi menderita. Nah, itu disebut dengan kalau itu sukanya kembali dari duka, dukanya kembali ke duka, itu di duniawi ya. Kalau sudah mencapai para mahasiswa, tidak ada lagi duka, semuanya bahagia. Itulah yang ingin dicapai oleh umat. Yang dicapai oleh manusia ketika dia hidup disebut dengan apa, anak? Mukti. Kebahagiaan yang didapatkan semasa hidup disebut dengan jiwa mukti. Ya. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan semasa hidup? Lihat gambar di sana. Dengan apa itu, anak? Apa yang dilakukan anak kecil di sana? Meskipun sembahyang sendiri, dia merasakan kebahagiaan di sana. Kebahagiaan yang dia rasakan apa? Apa anak? Seolah-olah anak kecil itu bertemu dengan Tuhan. Kalau sudah paham, ada pertanyaan kira-kira? Bagaimana cara mencapai kebahagiaan itu, Pak? Wah, bagaimana? Cara mencapai kebahagiaan itu. Bagaimana caranya mencapai kebahagiaan itu? Pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Pandey. Nah, itu jawabannya anak. Jawabannya Pandey, silakan perhatikan. Pak, bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu? Silakan baca di depan. Moksa merupakan tujuan akhir yang harus diraih oleh setiap orang menurut ajaran agama Hindu. Tujuan tersebut dinyatakan dengan kalimat
Moksata Jagadita Yacaiti. Bagaimana caranya mendapatkan itu? Yang pertama, jalan untuk mencapai moksa. Agama Hindu memiliki ajaran untuk mencapai moksa itu, yaitu disebut dengan catur marga yoga. Ketika kita berbuat baik, kita akan dihormati oleh Allah. Kemudian bakti marga yoga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, jenana marga yoga. Apa artinya jenana marga yoga? Jalan mengamalkan ilmu pengetahuan. Mengamalkan ilmu pengetahuan sama dengan kita yang lakukan sekarang. Coba anak perhatikan di depan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah ajaran Punarbawa mengajarkan kita untuk meningkatkan kualitas hidup semasih ada diberikan kesempatan terlahir sebagai manusia. Kalau sudah siap, silakan sekarang untuk soal ini tidak ada lagi diskusi. Ya, tadi sudah diskusi, sudah bekerja bersama-sama. Sekarang lakukanlah tugas ini secara individu. Jawab pertanyaannya dengan kemampuan anak masing-masing. Ya, baik Pak Guru, bagikan soalnya. Silakan dibagi. Ya. Kalau sudah selesai, nanti Pak Guru minta anak mengumpulkan di depan. Ya, baik anak, karena waktunya sudah habis, ya, dan semuanya sudah mengumpulkan tugasnya, Pak Guru menyampaikan terima kasih buat anak-anak. Yang jelas harapan Pak Guru di pembelajaran pertama hasil belajaran anak sudah bagus. Kemudian pertemuan kita yang kedua juga hasilnya sangat bagus. Nah, Pak Guru harapkan di sini untuk pertemuan kita yang ketiga ini, yang terakhir dalam ajaran Pancasila, Pak Guru harapkan semua hasilnya bagus anak-anak. Tidak ada yang masih memulai lagi, tidak ada yang kurang. Nah, Pak Guru yakin dengan hasil pembelajaran tadi, apa yang anak lakukan tadi itu sudah sangat bagus sekali. Semuanya dapat menjawab dan semuanya dapat bertanya dengan baik. Itu yang Pak Guru harapkan. Mudah-mudahan hasil evaluasi nanti semuanya baik. Terpenting anak, apa yang anak sudah dapatkan dari materi Pancasila ini, harapan Pak Guru tidak hanya dipelajari, tetapi di apa anak? Diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan, ya, diamalkan agar betul-betul pengetahuan yang anak terima itu bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara, utamanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Sang Hyang Widi Wasa. Baik anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Pak Guru akhiri dengan Parama Santi. Santi, Santi, Santi. Terima kasih.